teman-teman, kembali lagi di Podcast Suara 8. We can hear your voice. We can hear your voice. Berkembali lagi bersama aku Indira Khairunisa dari 11 PS2 dan aku Sekar dari 11 PPLG 1. Kembali lagi di segmen IDUKA, Industri Dunia Kerja. Nah, hari ini kita kedatangan sosok atau bintang tamu. Hari ini keren banget nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk di pertanyaan, yuk kita sama-sama gaungkan salam idola. Oke ya Pak, boleh ikut gabung ya Pak? Oke, SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Wah, bapaknya udah keren nih, baru sekali lihat langsung bisa ikutin. Oke, jadi buat kalian yang nonton ini pasti sudah nggak asing untuk ngelihat wajahnya beliau karena bapak ini adalah Pak Ardian Rifki Rahmawan. Beliau adalah CEO PT Adata Digital Asia. Nah, boleh sharing sedikit ya nih Pak tentang AI atau mungkin kan ada nih Pak kayak saya orang awam yang benar-benar nggak tahu tentang AI itu apa. Coba gambarin secara umumnya itu AI itu apa Pak? Ya, jadi AI itu bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Artinya sebuah teknologi yang memang diperuntukkan untuk berpikir seperti layaknya manusia itu berpikir gitu. Jadi AI itu teknologi modern yang saat ini sudah sangat familiar dan sangat banyak digunakan oleh orang lain. Nah, itu karena AI itu punya keunggulan yang bisa dikatakan setara atau bisa melebihi pikiran manusia di aspek-aspek tertentu gitu. Oke, kalau untuk di dunia itu tuh pengaruhnya AI dalam kehidupan dunia atau manusia itu apa? Kalau di dunia manusia ya itu ya AI bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam pekerjaan, dalam mengerjakan tugas. Kalau anak sekolah ya bisa ngerjain tugas pakai bantuan AI. Kalau dalam dunia kerja ya bisa membantu pekerjaan dengan menggunakan teknologi AI dan juga bisa dikembangkan lagi ke ranah yang lebih tinggi lagi yang mana contohnya tuh kayak robotik, kemudian sistem-sistem yang memang bisa berkembang terus-menerus, bisa dikembangkan tanpa harus melalui perantara manusia gitu. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan tentang manfaat ya. Nah, salah satunya itu bisa membantu siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, sekarang kan itu lagi ramai yang namanya ChatGPT itu ya Pak. Nah, itu saya sendiri itu juga pernah pakai ChatGPT itu buat ngerjain tugas. Nah, kira-kira tuh apa sih plus minus dari AI itu sendiri? Ya, kalau plus minus ya banyak ya. Ini sering pakai AI berarti untuk ngerjain tugas. Kalau aku ketahuan gurunya enggak? Enggak Pak, aku jarang pakai ChatGPT. Aku pakainya itu CEI, karakter CEI. AI itu Pak. Iya. Ya memang ada beberapa AI yang diperuntukkan untuk membantu mengerjakan tugas ya berbasis teks ya, yang berbasis teks kayak ChatGPT, kemudian ada Perplexity dan sebagainya. Nah, itu ya memang plusnya ya dari sisi kemampuan. Kalau AI itu lebih cepat dalam berpikir. Jadi kalau biasanya katakanlah dalam menulis artikel, kalau manusia biasa pada umumnya kan nulis artikel butuh berjam-jam ya. Kalau AI itu bisa langsung dalam hitungan menit bahkan detik itu bisa langsung bikin artikel dalam jumlah kata yang banyak gitu. Nah, itu kan nggak mungkin manusia bisa melampaui itu plusnya. Ya minusnya ya namanya teknologi pasti ada ada kekurangannya ya. AI kekurangannya salah satunya yang nggak bisa merasakan ya seperti manusia. Kalau manusia kan bisa merasakan karena punya hati. Jadi kalau membuat puisi atau membuat sesuatu karya yang ada basisnya tentang perasaan itu masih bagusan manusia dibanding AI gitu. Oke, kalau perbedaannya robot dengan AI tersebut apa ya Pak? Perbandingannya secara umum saja. Kalau robot itu
Ya beda jauh ya. Kalau AI itu kan suatu bahasa pemrogramannya. Nah, kalau robot itu kan pengaplikasiannya. Jadi kalau robot kayak apa ya, kayak komputer sama bahasa pemrograman pasti beda kan, laptop sama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu bahasanya yang di dalam laptop, sedang laptop itu perangkatnya. Ya robot juga seperti itu. Robot itu sebuah perangkat yang mungkin tersusun dari bahasa pemrograman yang berbasis AI gitu. Kayak hardware sama software gitu ya Pak? Kalau robotik kan gabungan dari hardware sama software. Lah AI kan di softwarenya gitu. Oh. Nah, saya penasaran nih Pak. Saya kan pengguna internet ya Pak, kayak Google, YouTube dan sebagainya. Nah, kalau saya searching sesuatu itu kan pasti langsung keluar dalam hitungan kurang dari 1 detik. Nah, itu tuh kayak gitu apakah termasuk AI ya Pak? Kan mereka kan bisa tahu apa maksud saya, apa yang ingin saya cari gitu Pak. Kalau kayak Google gitu ya, mesin pencari gitu, search engine, itu kalau dalam kasus kita mencari sesuatu kemudian Google menampilkan, itu bukan termasuk AI karena di situ tidak ada ranah berpikirnya kan gitu kan. Google kan cuma mencocokkan apa yang kita cari dengan database yang mereka miliki, itu hanya membaca data seperti biasa. Nah, yang AI itu yang dia bisa berpikir lebih tinggi lagi. Jadi misalnya kita mencari sesuatu di search engine, katakanlah search engine-nya ini sudah pakai platform AI ya. Jadi ketika kita search sesuatu di engine, si search engine-nya itu nggak cuma mencari bahan dari website lain. Kalau Google kan mencari bahan dari website lain, kemudian ditampilkan hasilnya. Nah, kalau pakai AI itu nggak mencari, tapi dia membuat sendiri. Jadi misalnya kita mau mencari sesuatu, katakanlah cari profil SMK 8 Semarang. Nah, kalau Google kan menampilkan website yang ada SMK 8 Semarangnya. Nah, kalau platform AI itu dia akan membuat sendiri tentang profil SMK 8 Semarang kayak gimana gitu. Jadi original, kontennya original gitu. Bukan hanya mendeliver konten yang tersedia, tapi juga dia bisa bikin konten tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Jadi bahasanya itu kayak bahasa sendiri gitu ya Pak? Ya, kayak manusia nulis sendiri gitu. Wah, Keren banget ya. Oh iya Pak, kan kebetulan nih saya dari jurusan PPLG yang mana itu pengembangan perangkat lunak. Nah, saya penasaran nih Pak, bisa nggak sih kita membuat AI itu dengan kemampuan kita sendiri? Ya kalau AI sederhana mungkin bisa ya. Bisa AI sederhana bisa, cuman kalau AI yang kompleks kayak ChatGPT dan sebagainya itu perlu ilmu yang lebih tinggi lagi, dan itu nggak bisa dikerjakan individual, pasti harus berkelompok gitu. Karena dalam pembuatan AI itu kan ada bahasa namanya machine learning. Jadi itu bahasa pemrograman yang mana dia itu bisa belajar sendiri dari kesalahan. Kita tinggal ngasih instruksi A B C D E, dia bahasa pemrograman itu bisa mengeksekusi sendiri. Nah, kalau sekarang kan kita masih mempelajari gimana membuat suatu program dari bahasa pemrograman yang tersedia. Jadi kita benar-benar manual. Bahasa kita suruh apa, harus kita ketik. Nah, tapi kalau AI enggak, dia bisa berkembang sendiri gitu. Berarti sebenarnya siswa juga bisa ya Pak mempelajari AI tersebut ya? Bisa dipelajari. Ada nggak sih Pak kayak alat atau yang dibutuhin siswa gitu untuk lebih mempelajari lebih dalam tentang AI tersebut? Kalau dari sisi siswa yang bisa dipelajari dari AI mungkin bahasa pemrogramannya ya, bahasa pemrogramannya bisa mempelajari bahasa pemrograman machine learning, neural network dan sebagainya. Nah, itu basic atau dasar-dasar bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat AI. Itu bisa dipelajari sejak sekolah masa SMK gitu. Wah, keren banget. Kalau menurut dari Bapaknya sendiri ini pernah membuat AI enggak? Enggak, masih menggunakan saja. Masih menggunakan. Tapi bisa tahu AI sedetail itu kok bisa ya Pak? Maksudnya saya juga pengguna AI tapi nggak tahu sedetail itu gitu. Ya karena dipelajari kan, kalau kita membedah kan ada bukunya, ada ininya, ada materinya yang membahas tentang AI. Seluk-beluknya AI kayak gimana, kemudian dari sisi pembuatannya menggunakan bahasa pemrograman apa, itu kan bisa dipelajari. Cuman kalau sampai ke tahap pembuatan masih belum gitu.
Oke, berarti keren banget ya, ternyata dunia AI itu benar-benar luas banget ya. Ya aku kira tuh ya AI Ya tuh AI ya udah AI cuman gitu kayak aja. aplikasi gitu. Dan aku juga baru tahu ternyata Google dan AI itu suatu hal yang berbeda. Saya kira kan saya awam banget nih Pak tentang IT atau tentang hal-hal yang komputer itu sebenarnya saya tidak suka. Tapi saya belajar banyak hari ini, saya juga tahu tentang AI itu apa. Awalnya saya juga nggak tahu loh Pak tentang apa sih AI itu. Banyak banget pengalaman. Sekarang jadi tahu nih. Iya, jadi tahu. Dapat pengetahuan baru gitu. Taunya langsung ke spesifiknya lagi. Rencananya mau bikin AI atau menggunakan AI? Kalau saya lebih menggunakan saja, Pak. Biasanya pakai apa itu? Saya sih mungkin apa ya? Belum pernah ChatGPT. juga belum pernah sama sekali. AI itu enggak cuman ChatGPT loh. Nanti kalian coba cari-cari di Google, itu namanya ada Adobe Firefly, kemudian ada apa itu namanya, lupa saya. Pokoknya bikin video pakai AI itu sudah bisa bikin video loh. Kemudian membuat gambar pakai AI itu juga bisa. Kita tinggal mengetikkan perintahnya sesuai dengan keinginan kita, nanti gambarnya langsung ke generate otomatis. Nah, ini kayaknya saya pernah dengar nih apa gambar dari AI yang diikutkan ke lomba skala internasional itu. Wow, ya, ada lombanya juga. Ada. Tapi ini aslinya lomba desain. manusia gitu, lomba desain. Tapi okay. ada orang yang kayak pakai AI, pakai desain yang AI, terus diklaim atas namanya gitu. Itu ada ya Pak? Ada, karena memang kalau hasil karya dari AI itu memang kita tidak bisa itu pasti original ya. Tidak bisa enggak ini enggak ngambil dari internet gitu. Nah, itu termasuk kelebihan keunggulan AI dibanding Google. Google kan ngambil dari yang ada. Jadi kan kita tahu oh ini plagiat apa enggak. Tapi kalau AI enggak, dia bikin sendiri, otomatis gambarnya itu yang dibikin juga original. Nah, gitu. Kemudian bisa diikutkan juga, itu akhirnya ketahuan tapi kan. Berarti itu lombanya bisa seluruh dunia. Kayak ajalnya itu seluruh dunia gitu Pak? Iya, itu kan lomba desain, itu sebenarnya lomba desain biasa, kayak misalnya lomba desain logo, tapi kan harusnya kalau desain logo itu kan pakai Photoshop dari Corel dari awal kan. Nah, dia pakai AI, akhirnya mungkin bisa sampai ke lolos sampai tahap seleksi atau gimana. Nah, tapi akhirnya dia ketahuan oh pakai AI enggak pakai ini desain dari awal, otomatis kan ditolak gitu. Oke. Oh iya Pak, ngomongin soal itu ya, skala internasional gitu tentang lomba-lomba. Kalau dari AI-nya sendiri nih, perkembangan AI di skala internasional itu gimana Pak? Kalau AI sudah banyak banget ya, AI yang ada di internasional ya, di dunia ini sudah ada ratusan bahkan ribuan AI. Itu ada website yang memang ngumpulin AI yang sudah ada, itu ada banyak sekali dari semua bidang, bahkan mungkin sudah ada AI-nya ya. Misalnya pembuatan UI UX gitu kan, untuk pembuatan mock up itu ada AI-nya. Jadi kalau ini PPLG kan sudah pernah bikin UI UX ya? Iya. Dari Figma. Iya, Figma. Dari Figma. Nah, biasanya kalau bikin UI UX itu kan pakai dari awal ya, bikin garis, kotak dan sebagainya. Nah, kalau pakai AI tinggal di screenshot aja gambar aplikasi yang sudah ada, kemudian dimasukkan ke situ, nanti dari AI akan mengolah sehingga gambarnya itu bisa diedit, bisa diganti warna dan sebagainya. Nah, itu. Jadi nggak bikin dari awal. Itu yang UI UX. Ada juga yang untuk video, tadi saya katakan tadi video, foto editor juga ada. Ya, foto editor, kemudian voice over itu juga ada AI-nya, ada banyak semua bidang, bahkan ada teknologi AI-nya gitu. Bahkan sekarang saya dengar tuh web itu udah ada AI-nya ya Pak. Bikin web juga bisa pakai AI. Ngoding AI juga suruh ngoding bisa, itu kan ChatGPT kan bisa untuk ngoding tuh, untuk ngecek codingan yang error juga bisa gitu. Wah, keren. Aku belum pernah nyoba. Keren banget. Kalau sarannya nih Pak untuk siswa-siswa atau enggak cuman siswa SMK 8 ya, kayak siswa-siswa yang baru masuk mau mempelajari AI itu iya gimana saran-sarannya tuh Pak? Ya, pelajari dulu bahasa pemrograman yang ini ya, logika bahasa pemrograman yang dasar dulu.
kayak bahasa C dan sebagainya sebelum ke tahap machine learning gitu. Karena untuk mempelajari AI itu nggak bisa langsung belajar AI, tapi harus diawali dengan pondasi bahasa pemrograman yang kuat gitu. Kalau di SMK mungkin bahasa pemrogramannya apa? Java gitu kan. Terus Java, apa? HTML. Nah, HTML itu ya? pokoknya yang bahasa pemrograman yang dasar-dasar itu dipahami dulu, diperkuat sebelum masuk ke yang bahasa pemrograman untuk AI gitu. Kalau semisal nih Pak, untuk aku yang belum sama sekali belum tahu, ada nggak sih Pak kayak situsnya untuk aku cari tahu, atau di Telegram situsnya kayak apa ya Pak, istilahnya kayak grup untuk mempelajari AI tersebut tuh ada nggak sih? Kayak Banyak. komunitas Iya, gitu ya? komunitasnya. Komunitas banyak AI di Indonesia aja sudah banyak, di Telegram, di YouTube, bahkan ada di TikTok. Itu kalau kalian cari juga ada tutorialnya. Nah, itu bisa dipelajari. AI kan dulu awalnya dari bot kan ya, bot Telegram itu tahu nggak kalian? Tahu iya tahu. Ada bot, kemudian ada ketika kita ngetik apa itu langsung direspon. Nah, itu kan awal dasarnya AI kan dari situ. Nah, akhirnya berkembang sekarang lebih tinggi lagi gitu. Jadi bot itu kayak termasuk AI gitu Pak, bisa dibilang AI Pak? Ya, tapi tergantung. Kalau botnya itu bot kan ada macam-macam. Ada yang bot cuman merespon pertanyaan kita sesuai dengan database yang mereka miliki. Ada juga bot yang memang bisa menjawab apa yang kita tanyakan gitu, menjawab dengan original gitu kan. Nah, kalau yang itu ya berarti pakai AI itu. Tapi awal mula bot itu awal mulanya sebuah AI gitu. Baru tahu kalau yang ini. Aku juga baru tahu. Kayak Gitu. aku tuh mikirnya tuh awal-awalnya ya mungkin kayak Google atau apa gitulah, nggak kepikir sama sekali kalau bot itu juga termasuk kayak awalan AI gitu. Oke, aku juga berpikiran sama kayak gitu sih. Padahal aku juga gunain bot, soalnya saya juga main Telegram, dan bot itu kan banyak ya Pak untuk bot juga ada yang untuk nyari temen juga ada. Nah, saya pakai Offline itu ya. Bisa main game juga gitu kan, buat main game, interaksi gitu kan. Nah, itu kan AI kan tujuannya ya itu bisa berinteraksi untuk interaksi dengan manusia gitu. Wow, Keren. iya keren banget sih. Oke, untuk motivasinya dari Bapak sendiri untuk anak-anak SMK Negeri 8 Semarang yang memang sudah berkecimpung di dunia IT itu apa? Seperti Sekar sendiri? Ya, Aku enggak sih. Ya, Cuma ya untuk adik-adik SMK 8 ya khususnya yang IT ya saran saya sih untuk lebih dikuatkan lagi untuk pelajarannya ya, untuk materi pembelajaran yang di sekolahan, karena itu nanti akan berguna untuk kalian ketika sudah lulus. Karena di dunia kerja itu ya saingannya sekarang nggak cuma manusia aja, ada AI lagi, ada AI juga gitu kan. Itu sedikit banyak emang mempengaruhi tingkat rekrutmen di dunia kerja gitu kan. Sekarang sesuatu hal, kalau dulu mungkin untuk menulis artikel itu perlu hire satu orang content writer gitu kan untuk menulis artikel. Lah sekarang udah pakai AI, nggak usah nge-hire orang lagi, akhirnya rekrutmennya nggak banyak gitu kan. Nah itu jadi saingan teman-teman itu nggak cuman sesama pencari kerja nanti ketika lulus, tapi juga saingannya sama teknologi gitu. Ya kayak apa ya, sekarang kan ada isu kayak AI katanya bisa menggantikan manusia itu. Nah, kalau menurut Bapak gimana itu? Ya, Wah, aku tanya lagi. mungkin dari sisi tertentu bisa menggantikan ya, tapi dari sisi totalitas ya memang AI juga perlu operator ya, perlu yang ada orang yang mengoperasikan gitu kan, supaya hasilnya maksimal. AI nggak bisa jalan sendiri, dan lagi AI juga nggak punya perasaan ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi isu itu agak nggak benar ya sekarang. Ternyata ya. Oh iya Pak, aku juga mau nanya. Tadi kan buat yang sudah berkecimpung, kalau buat kayak Indira nih, Indira kan dari jurusan lain, jadi bukan yang berkecimpung di dunia IT gitu. Gimana Pak untuk motivasinya buat Indira? Ya walaupun nggak berkecimpung di dunia IT ya mau nggak mau emang harus mempelajari IT ya, minimal bisa tahu perkembangan teknologi saat ini seperti apa.
karena pasti nanti walaupun nggak di dunia IT pekerjaannya nanti setelah lulus ya, itu pasti ada hubungannya sama teknologi gitu, sama IT. Nggak mau ya harus ikuti, dipelajari, nggak harus mempelajari dari sisi bahasa pemrograman, nggak usah, harus ngikuti ini aja, trennya aja gitu. Nah itu kan bisa nantinya bisa jadi bekal yang maksimal buat teman-teman yang non IT gitu. Oke, berarti kita juga harus siap-siap ya dengan di masa depan kita, karena bener. saingan kerja kita sudah tidak manusia lagi, sudah ada teknologi lain yang lebih canggih atau kemampuannya juga lebih dari kita sendiri. Dan kita hidup di tengah-tengah itu. Iya. Kita juga tumbuh Iya. bergandengan dengan IT. Persaingannya pasti semakin ketat ya di masa depan. Oke, kita udah berbincang-bincang jauh banget, banyak banget nih udah ilmu. kayak Iya, ilmu yang kita dapat hari ini udah banyak banget. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tetap pantangin terus podcast Suara 8 karena akan banyak banget segmen-segmen menarik dan narasumber-narasumber yang keren. Oke, yuk. Oke. Nah sebelum penutupan nih, ya ini penutupan sih ya. Boleh dong kita salam idola dulu. Ayo bapaknya. Sekali lagi ya Pak. Oke. Lupa saya. Iya Pak. Kalau saya bilang SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke ya Pak. Bisa. Oke. Yuk. Ayo semangat. Oke, SMK Negeri 8 Semarang, Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih, kami pamit undur diri. SMK hebat, SMK bisa hebat. Dadah. Atau ulang. SMK bisa hebat, langsung nggak usah pakai gerak, langsung diem saya, nggak usah kamu gini enggak loh. Oke. Oh, terakhirnya aja ya. Kayak gitu. Boleh kan Bu? Boleh. Kami pamit undur diri. Terima kasih kami. Iya toh, bener toh, terima kasih atas kehadirannya. Sebut nama enggak? Iya toh, sebut toh. Kan tulis dulu ya. Iya. Ya udah. Ya. Kamu bagus. Hah? Kamu bagus. Beres. Tuh,